Sword of Coming, episode 310. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Pria paruh baya itu perlahan muncul dari bawah naungan pohon, dan dia meraih gagang pedangnya dengan mata pedang mengarah ke atas, bergoyang-goyang dari sisi ke sisi. Berbeda dengan seorang pendekar pedang, dia lebih mirip anak nakal yang bermain dengan gendang kerincingan. Namun, begitu dia terlihat, ekspresi semua orang langsung berubah drastis. Pria itu mengabaikan semua ahli bela diri terkenal itu, dan pandangannya hanya tertuju pada Chen Pingan sambil tersenyum dan berkata, "Kau terlalu sombong. Di abad berikutnya, Ding Ying mungkin satu-satunya yang layak diburu olehku. Sedangkan kau masih jauh dari layak mendapatkan kehormatan itu." Semua orang menyaksikan saat pria itu menancapkan pedangnya ke tanah, dan dia dengan malas meletakkan tangannya di ujung gagang pedang sambil menoleh ke semua orang dengan senyum dan berkata, "Nah, jangan hanya berdiri di situ. Teruslah, aku hanya akan turun tangan jika kalian semua tidak mampu menyelesaikan pekerjaan ini. Yakinlah, pedangku hanya diperuntukkan untuk anak laki-laki itu hari ini, dan aku tidak akan menargetkan siapapun di antara kalian." Mas Wan memuntahkan setumpuk air liur berdarah, lalu tersenyum sambil berkata, "Aku tidak pernah menyangka akan mendapat kesempatan didukung oleh Dewa Pedang Lu. Sepertinya perjalanan ke ibu kota ini memang sepadan. Terlepas dari hasilnya, namaku pasti akan disebut-sebut setiap kali seseorang membicarakan pertempuran ini, dan itu sudah cukup bagiku." Mas Wan sedikit membungkuk, dan tato harimau yang menakutkan muncul di tubuhnya, membentang dari bahunya hingga sepanjang lengannya. Selain itu, sebuah gambar mirip Dewa Pintu juga muncul di punggungnya yang berotot. Gambar itu menggambarkan seorang pria berjubah biru langit dengan rambut panjang, memegang pedang panjang. Mata pria itu terpejam, dan dia memancarkan aura dingin yang bahkan lebih menakutkan daripada tato harimau itu. Senyum Qiantang semakin lebar, lalu ia mengambil sehelai jerami dari suatu tempat, dan mulai mengunyahnya perlahan. Sementara itu, Zhou Xi berkata dengan suara pelan, "Sepertinya Mas Wan telah menemukan semacam kesempatan yang ditakdirkan. Ayahku mengatakan kepadaku bahwa ini adalah teknik undangan dewa, dan seseorang mampu menggunakan teknik yang sama dalam pertempuran di luar ibu kota 300 tahun yang lalu dengan sangat efektif, memburu 2000 kavaleri elit padang rumput dan memusnahkan setiap orang dari mereka." Setelah melihat tatapan aneh di mata wanita yang memegang kecapi itu, Mas Wan tersenyum sambil berkata, "Aku tidak akan berani menerima pekerjaan ini jika aku tidak punya trik baru." "Apa kau benar-benar berpikir aku peduli dengan emas yang ditawarkan?" "Saya di sini semata-mata untuk emas," jawab wanita itu dengan suara dingin. "Uang ini bersih." Secercah ejekan terpancar dari mata Mas Wan saat dia mencibir, "Kau tidak benar-benar jatuh cinta pada sarjana miskin itu. Semua sarjana peduli dengan reputasi mereka. Jika dia mengetahui masa lalumu, dia akan menyesalinya, dan dia pasti akan mencelamu sebagai pelacur dan wanita murahan. Dan kau tahu apa? Dia pasti benar. Bagian tubuhmu yang mana yang bersih? Teruslah berbohong pada dirimu sendiri. Saat kau dan sarjana miskin itu menikah, aku akan memberimu 500 tael emas sebagai upah prostitusimu." "Aku merasakan cinta dan kasih sayang yang tulus di balik kata-kata pedas itu," Zhou Xi terkekeh. Ekspresi ragu-ragu muncul di wajah wanita yang memegang kecapi itu. Tiba-tiba, Qiantang menyela, "Kau berencana menikah dengannya?" "Sebelum datang ke sini, aku sempat mengobrol dengan sarjana itu, dan kami langsung akrab. Kami membicarakan banyak cerita menarik yang pernah kami dengar, dan salah satu cerita itu adalah tentang wanita pemain kecapi." Si idiot itu langsung mencela wanita pemain kecapi itu atas tindakannya, menyebutnya pelacur tak tahu malu, tetapi dia tidak tahu bahwa dia sedang membicarakan wanita yang sama yang tidur di sampingnya setiap malam. "Kurasa pernikahan antara kalian berdua akan berhasil. Mengingat kebodohannya yang luar biasa, kau bisa dengan mudah merahasiakan identitasmu darinya seumur hidupmu." Ekspresi melankolis muncul di wajah wanita itu, tetapi kemudian segera digantikan oleh ekspresi tekad. Chen Pingan telah mendengarkan dan mengamati sepanjang waktu tanpa menunjukkan kegelisahan sedikit pun. Tidak hanya dia saat ini dikepung, tampaknya 15 telah terjebak di rumah tempat dia tinggal.
Pendekar pedang yang tampak acuh tak acuh yang baru saja keluar dari bawah naungan pohon itu adalah seniman bela diri ketiga yang ditemui Chen Pingan yang menunjukkan tanda-tanda mendekati Jalan Agung. Dua sebelumnya adalah lelaki tua bertopi bunga teratai dan Van Wanner. Namun, tingkat kultivasi bela diri pria ini jauh lebih unggul daripada Van Wanner, dan tampaknya dia tidak jauh berbeda dengan lelaki tua bermarga Ding itu. Selain itu, Ma Xuan pun memiliki beberapa kartu truf, dan jelas bahwa masalah di sini lebih rumit daripada yang terlihat di permukaan. Seandainya dia menyimpan 15 di dalam labu pemeliharaan pedangnya alih-alih Fes, maka dia akan berada dalam situasi yang sedikit lebih baik saat ini, tetapi tidak ada gunanya memikirkan hal itu sekarang. Ini tampak seperti situasi yang benar-benar mengerikan. Zhou Xi tersenyum sambil berkata, "Saya serahkan kehormatan ini kepada Anda, Nona Yaer. Aku disuruh melakukan ini oleh guru besarku, jadi aku tentu tidak akan berani bermalas-malasan. Meskipun begitu, ingatlah untuk menyelamatkanku jika aku dalam bahaya," jawab Yaer dengan pasrah. Zhou Xi mengangguk sebagai jawaban. Tidak ada kehilangan yang lebih tragis daripada kehilangan seorang wanita cantik. Yakinlah, aku tidak akan mengecewakanmu. Qiantang melemparkan jerami yang sedang dikunyahnya ke samping, lalu berdiri. Setelah melakukan peregangan, senyum tulus yang jauh lebih luwes dan tidak kaku daripada senyum biasanya muncul di wajahnya saat dia berkata, "Tidak setiap hari aku berkesempatan melawan immortal dari dunia lain." Lu Fang tersenyum sambil memperingatkan, "Berhentilah memikirkan hal-hal yang tidak berguna menjelang pertempuran. Tong Qingqing, Fen Qingbai, dan kalian semua memiliki tingkat bakat yang sama dalam seni bela diri, dan kalian bertiga menjalani hidup dengan cara yang berbeda, tetapi kalian memiliki keberuntungan paling sedikit di antara semuanya. Aku tahu kau telah menyembunyikan kekuatan sejatimu selama ini. Itu permainan yang sangat berbahaya, seperti bermain api, dan kau bisa saja terbakar jika tidak hati-hati." Ma Xuan telah mencapai puncak kekuatannya dalam sekejap, dan tidak ada alasan baginya untuk menunggu lebih lama lagi. Tidak jelas apakah rasa benci dan kasih sayang yang dia rasakan terhadap wanita dengan kecapi itu tulus, tetapi niatnya untuk berperang jelas tulus. Tato harimau itu bergerak seolah-olah makhluk hidup, dan semburan cahaya keemasan muncul di atas lengan bahunya, hingga pancaran keemasan itu bahkan menembus celah di antara jari-jarinya. Dia melangkah maju dan tiba di depan Chen Pingan dalam sekejap, lalu melayangkan pukulan ke depan dengan kekuatan luar biasa. Alih-alih mundur, Chen Pingan maju ke depan sambil menurunkan pusat gravitasinya dan menundukkan kepalanya ke samping, nyaris menghindari tinju Ma Xuan sekaligus menangkis serangan lutut Ma Xuan dengan tangan kanannya. Dengan dorongan yang kuat, Ma Xuan terlempar mundur sejauh 70 hingga 80 kaki sebelum terhuyung mundur beberapa langkah lagi, menginjak-injak tanah hingga meninggalkan beberapa kawah. Suara kecapi wanita itu bergema, dan dua untaian cahaya terang menyapu langsung ke arah Chen Pingan dari kedua sisi Ma Xuan, yang menghentakkan kakinya dengan kuat ke tanah untuk meluncurkan dirinya ke depan sekali lagi. Chen Pingan mampu menghindari senar kecapi yang datang dengan mudah, dan dia tidak hanya sangat lincah, tetapi juga luar biasa cepat, seolah-olah ada sesuatu yang menariknya, memungkinkannya untuk mengubah arah dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Mata Lu Fang berbinar saat dia berteriak, "Ma Xuan, lihat ke depan." Ma Xuan seketika berhenti mendadak, dengan kekuatan yang begitu besar sehingga kakinya meninggalkan jejak berupa parit di tanah, dan dia mengangkat kedua tangannya untuk membentuk penghalang di depannya. Benar saja, sebuah pukulan datang entah dari mana dan mengenai lengannya, dan dia mengeluarkan raungan yang menggelegar, yang membuat dewa pintu berjubah biru di punggungnya tiba-tiba membuka matanya. "Mati!" Ma Xuan sedikit mencondongkan tubuh ke belakang karena kekuatan pukulan itu, lalu melangkah maju sambil mengayunkan tinjunya di udara, dan cahaya keemasan yang memancar dari seluruh lengannya meninggalkan sektor emas yang bersinar di belakangnya. Dari sudut pandang Qiantang, ia melihat Chen Pingan dengan lembut menekan kepalan tangan Ma Xuan dengan satu tangan, lalu melompat ke udara, melewati kepala Ma Xuan. Dari sana, ia menginjak bagian belakang kepala Ma Xuan, lalu menyerang wanita yang memainkan kecapi yang bersembunyi di belakangnya. Wanita itu menggesekkan jarinya dengan cepat di atas senar kecapinya sebagai respons, melepaskan serangkaian untaian cahaya yang saling terkait membentuk jaring hijau di jalan Chen Pingan. Tiba-tiba, alis Chen Pingan sedikit mengerut saat dia tiba-tiba mengubah arah, meninggalkan wanita dengan kecapi itu dan melesat ke kiri, menuju Qiantang. Selain Lu Fang,
Qiantang adalah orang yang paling diwaspadai oleh Chen Pingan. Bukankah seharusnya kau mengejar target yang mudah? Kau malah mengambil jalan yang benar-benar berlawanan. Qiantang terkekeh sambil merentangkan tangannya sebelum jatuh ke belakang. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba menghilang begitu saja, dan Chen Pingan berbalik untuk mengulurkan tangan ke arah Qiantang, yang entah bagaimana muncul di belakangnya dan melayangkan tendangan tepat ke belakang kepala Chen Pingan. Tangan Chen Pingan hanya menggenggam udara kosong saat Qiantang menghilang sekali lagi, seolah-olah dia menggunakan jimat pemendekan tanah. Untuk kedua kalinya, dia muncul di belakang Chen Pingan tanpa peringatan, dan kali ini, tubuhnya sedikit meringkuk sambil merentangkan kedua tangannya dan memukul pelipis Chen Pingan dengan tinjunya. Tepat ketika Chen Pingan hendak membalas, Lu Fang memperingatkan dengan cara yang seperti peramal, "Hati-hati, Qiantang, dia akan benar-benar melawan sekarang." Qiantang sedikit ragu, lalu dengan sukarela menghentikan serangannya, meskipun sepertinya dia melewatkan kesempatan emas, dan dalam sekejap mata, dia sudah berdiri kembali di jalan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Keduanya baru saja bertukar posisi, dengan Chen Pingan berdiri di atas tembok, sementara Qiantang berdiri di jalan. Dia melirik Lu Fang, yang telah menggagalkan rencananya 2 kali berturut-turut, dan bertanya, "Mengapa kau tidak menyerangku saja?" Lu Fang menepuk gagang pedangnya sambil tersenyum dan menjawab, "Akan sangat buruk bagi reputasiku jika diketahui bahwa aku bersekongkol melawan seorang junior bersama begitu banyak orang lain." Chen Pingan tidak memberikan tanggapan. Pedangnya, labu pengasuh, telah menjadi benar-benar diam dan tak bernyawa, dan hubungannya dengan yang pertama telah terputus sepenuhnya. Tidak hanya itu, jubah dao yang dikenakannya juga menjadi tidak efektif. Tanpa perlindungan jubah dao, Chen Pingan tidak lagi mampu mengabaikan senjata lawan-lawannya. Namun, sisi baiknya adalah, tanpa efek pembatas dari jubah dao yang menghambat gerakannya, tinjunya akan menjadi lebih cepat, seperti saat ia melepaskan jimat ki sejati yang diletakkan oleh kakek yang padanya. Yang pertama menghilang, yang ke-15 terjebak, dan jubah dao kini hanyalah sepotong pakaian biasa. Sebagai gantinya, tinjunya telah sepenuhnya terbebas dari belenggu. Sampai saat ini, Chen Pingan sebenarnya menahan diri karena dia sangat bingung tentang dunia ini, seluruh kota ini, dan yang disebut 10 elit atas. Dia masih belum bisa memahami semuanya, tetapi ada beberapa hal yang tetap harus dia lakukan. "Jangan mati, Masuan." Sekali lagi, Lu Fang meneriakkan instruksi. Masuan mengambil posisi mengepalkan tinju, dan pada saat ini, kedua lengannya telah berubah warna menjadi keemasan. Selain itu, bintik-bintik cahaya keemasan mengalir keluar dari lubang hidungnya setiap kali ia menghembuskan napas. Setelah membuka matanya, pendekar bela diri berjubah hijau di punggungnya menjadi semakin hidup, dan seberkas cahaya putih muncul dari ujung pedangnya, lalu menyebar ke seluruh tubuh Masuan, dan tak lama kemudian matanya bersinar dengan cahaya perak samar. Dalam wujudnya saat ini, ia menyerupai dewa yang dipuja di kuil-kuil, dan ia menyeringai sambil berkata, "Aku berencana untuk menghadapi guru kekaisaran Zong dengan tubuh ilahiku yang tak terkalahkan ini, tetapi aku terpaksa mengungkapkannya lebih awal di sini. Ayo lawan aku, nak. Berikan semua yang kau punya, dan jika aku sampai mengerutkan kening, aku akan mengakui kekalahanku." Chen Pingan tidak butuh ajakan kedua, dan dia langsung menerjang maju. Pada saat itu juga, semua orang dikejutkan oleh ilusi bahwa seluruh jalan telah ambles beberapa kaki akibat kekuatan hentakan Chen Pingan, dan dia menyerang dada Masuan dengan sekuat tenaga menggunakan teknik penghancur formasi kavaleri beratnya. Gambar pendekar bela diri berjubah hijau di punggungnya langsung hancur berkeping-keping, dan dia terlempar ke udara seperti bola meriam. Chen Pingan mengikuti dari dekat, melayangkan pukulan lain ke bagian tengah tubuh Masuan. Masuan sudah benar-benar membungkuk, dan dengan pukulan kedua ini, dia terlempar ke belakang menuju wanita yang memegang kecapi di belakangnya. "Lu Fang, selamatkan aku!" seru wanita itu sambil ekspresinya berubah drastis, tetapi meskipun panik, dia tidak mundur, juga tidak mencoba menghindar ke samping. Sebaliknya, dia melesat ke depan, berusaha bersembunyi di balik tubuh dewa Masuan yang tak terkalahkan, berpikir dalam hati bahwa pastinya tidak mungkin Chen Pingan bisa meninju menembus tubuh Masuan, dan begitu dia melambat, dia yakin Lu Fang akan ikut campur. Chen Pingan tampaknya telah memahami pikirannya, dan dia melayangkan pukulan ketiga ke perut Masuan.
Tubuh Dewa Masuan tidak hanya hancur berkeping-keping, tetapi mata peraknya pun langsung berubah menjadi merah terang dan sangat merah. Masuan menabrak wanita di belakangnya, menyebabkan kecapi wanita itu berbunyi gemerincing tak beraturan, dan dia memuntahkan seteguk darah sambil menendang-nendang kakinya secara bergantian, mundur dengan panik di udara. Namun, dia masih terlalu lambat. Tinju Chen Pingan menembus kecapi wanita itu sebelum menghantam perutnya dengan keras, lalu ia mengayunkan tinjunya di udara membentuk setengah lingkaran, memutar wanita itu dan kecapinya yang hancur di udara sebelum membanting mereka dengan keras ke dinding. Tubuhnya yang montok hampir sepenuhnya tertanam di dinding, dan tidak jelas apakah dia mati atau hidup saat kecapinya yang hancur jatuh ke tanah. Sementara itu, Lu Fang tetap berdiri diam di tempatnya, mengamati dari jauh dengan senyum di wajahnya. Qiantang, jangan tertipu oleh kecepatan pukulannya saat ini, dia bisa lebih cepat lagi. Jangan biarkan dia mendekatimu. Jika kau punya senjata jarak jauh, kau bisa mencobanya, saran Lu Fang dengan suara acuh tak acuh. Oh, ngomong-ngomong, orang yang paling ingin dia bunuh sebenarnya adalah Yaer dan Tuan Muda Zhou. Pada saat itu, Yaer begitu takjub dengan kekuatan yang ditunjukkan Chen Pingan sehingga dia bahkan tidak berani lagi ikut campur. Sekalipun dia ditegur oleh guru besarnya, itu masih lebih baik daripada nasib yang diderita Masuan. Adapun Zhou Si, dia sudah memutuskan bahwa dia sama sekali tidak akan ikut campur, dan keduanya merasa ngeri dengan pernyataan santai Lu Fang. Benar saja, Chen Pingan kembali mengubah arah, dan kali ini, dia langsung menyerbu ke arah Yaer. Tepat saat dia hendak bereaksi, matanya tiba-tiba melebar dan ekspresi kesakitan muncul di wajahnya. Dinding di belakangnya meledak tanpa peringatan, dan sebuah pedang panjang yang sangat tipis muncul. Sang pembunuh memegang pedang itu dengan kedua tangan, dan mereka menyerang secepat kilat. Pedang itu menembus punggungnya sebelum menembus perutnya, dan wanita malang itu terdorong ke depan tanpa disadari saat sang pembunuh terus menyerang Chen Pingan. Seolah-olah pedang sepanjang 3 kaki tumbuh dari perutnya, dan ujungnya mengarah tepat ke titik akupuntur Zongting milik Chen Pingan, yang terletak tepat di tengah bagian tengah tubuhnya. Lu Fang menggenggam gagang pedangnya dengan diam-diam, tetapi kemudian dengan cepat melepaskannya lagi. Dalam situasi genting ini, Chen Pingan tiba-tiba menghilang dari tempat itu, menggunakan jimat gerakan inci terakhirnya. Sang pembunuh melepaskan salah satu tangannya dari gagang pedangnya, lalu menekannya ke bagian belakang kepala Yaer sebelum mendorongnya dengan kuat, membuat tubuh Yaer terlepas dari pedangnya. Yaer jatuh ke tanah beberapa puluh kaki jauhnya, dan tubuhnya terengah-engah hebat sementara darah menyembur deras dari mulutnya. Bagian belakang bajunya sudah sepenuhnya berlumuran darah, dan dia mencoba membalikkan badannya sendiri, tetapi dia hanya berhasil menekan telapak tangannya ke tanah sebelum dia ambruk lagi. Pembunuh itu adalah seorang pemuda tanpa alas kaki dengan lengan baju digulung, dan dia menoleh ke arah Chen Pingan, yang sedang mengatur napas. Senyum lebar muncul di wajah pemuda itu saat dia berkata, "Aku mendengar bahwa ada harta karun abadi yang bisa didapatkan dengan membunuhmu, jadi aku datang. Namaku Feng Qingbai, dan aku seorang pendekar pedang. Aku salah satu dari 10 elit atas, jadi itu sudah pasti. Dan dengan yang kedua yang akan kudapatkan sebagai imbalan atas kepalamu, aku akan meraup keuntungan besar. Sayang sekali aku tidak bisa membunuhmu dengan satu serangan. Dalam pertarungan langsung, aku ragu aku bisa menandingimu, tapi tidak apa-apa, aku bisa bekerja sama dengan Lu Fang untuk mengalahkanmu. Dialah satu-satunya yang layak menyandang gelar pendekar pedang abadi di sini, dan dia pasti akan kembali." Tubuh ilahi Masuan hancur. Wanita dengan kecapi itu tetap terpaku di dinding sementara bebatuan lepas berjatuhan ke tanah di depannya. Yaer terbaring di genangan darahnya sendiri, dan kakinya yang cantik dan halus yang terbuka tampak kontras dengan darah merah gelap di bawah tubuhnya. Namun, masih ada Lu Fang, Feng Qingbai, Qiantang, dan Zhou Si yang harus dihadapi. Gadis kecil yang kurus kering itu meringkuk seperti bola di atas bangku kecil sambil berpikir dalam hati, "Teruslah. Hancurkan kepala mereka agar aku bisa mengambil pakaian dan sepatu mereka. Hanya dengan melihatnya saja aku bisa tahu bahwa barang-barang itu pasti berharga banyak." Gadis kecil itu melirik Yaer, dan khususnya, pandangannya tertuju pada bakiak kayunya. Dalam benaknya, Yaer pantas menerima nasibnya karena berpakaian begitu mencolok. Chen Pingan mengepalkan tinjunya sebelum melepaskannya,
mengulangi proses tersebut beberapa kali. Dia telah berlatih teknik tinjunya begitu lama, dan sekarang saatnya untuk menggunakannya. Di puncak Gunung Banteng, guru kekaisaran Zong Qiu berdiri dengan ekspresi serius dan ragu-ragu sambil bertanya, benarkah? Membunuh orang itu tidak hanya akan memberikan tempat tambahan, tetapi juga menawarkan 3 kesempatan takdir. Mengapa demikian? Dari semua catatan sejarah rahasia negara dan arsip rahasia pagoda penghormatan, tidak pernah ada contoh kejadian seperti ini yang terjadi menjelang akhir periode 60 tahun. Mungkinkah ini jebakan yang dibuat oleh Ding Ying? Saat ini, Yu Zhenyi dengan hati-hati mengukir kipas giok bambu menggunakan pisau ukir, dan dia melakukannya dengan sangat teliti sehingga dia menyerupai seorang pria yang sedang jatuh cinta membelai kulit wanita yang dicintainya. Alih-alih menjawab pertanyaan Zong Qiu, dia terus menatap dengan saksama ukiran halus yang telah dibuatnya, dan keringat sudah mulai mengucur di dahinya, yang sangat tidak normal, mengingat tingkat kultivasi seni bela dirinya yang luar biasa. Sebagai seorang master elit yang hanya berada di urutan kedua setelah Ding Ying, suhu lingkungan tidak lagi berpengaruh padanya. Terlebih lagi, konon ia telah memperoleh kitab suci keabadian beberapa tahun yang lalu, yang melalui kitab tersebut ia mampu memahami kehendak langit selama beberapa dekade terakhir dan memperoleh kemampuan mistik yang kuat. Bahkan, beberapa orang dengan tegas menyatakan bahwa mereka telah melihat Yu Zhenyi terbang melintasi langit, dan tepat pada saat itulah penampilannya kembali seperti anak laki-laki muda dari seorang lelaki tua. Setelah menjalani masa pengasingan selama 1 dekade yang sukses, ia akhirnya menyatu dengan surga, dan semua orang berharap Yu Zhenyi akan menghadapi Ding Ying dalam pertempuran sebagai pemimpin jalan kebenaran. Idealnya, ia akan mengalahkan Ding Ying dan membawa perdamaian ke negeri itu. Jika dia bisa melakukan itu, maka para kaisar tidak perlu lagi khawatir kepala mereka akan dipenggal oleh Ding Ying saat tidur, dan para pemimpin dari jalan kebenaran maupun jalan iblis tidak perlu lagi terus-menerus memuja iblis tua yang tak terkalahkan itu. Bahkan tokoh-tokoh paling berpengaruh di antara pasukan iblis berharap leluhur mereka yang penuh teka-teki itu akan mati atau menyelesaikan tindakan kenaikan legendaris tersebut. Bagaimanapun juga, mereka ingin dia keluar dari dunia ini. Sudah 80 tahun berlalu, dan sudah saatnya orang lain mengambil alih posisi puncak menggantikannya. Selain Yu Zhenyi dan Zong Qiu, di puncak Gunung Banteng juga terdapat seorang wanita yang sangat cantik mengenakan pakaian biru kerajaan. Itu adalah gaun formal paling bergengsi milik permaisuri negara Taman Selatan, dan hanya dikenakan selama pertemuan kekaisaran, festival kuil, dan acara bergengsi lainnya. Wanita itu tak lain adalah permaisuri Zhou Suzhen dari negara Taman Selatan. Dia juga memiliki status lain yang tidak diketahui siapapun, dia adalah kepala pagoda dari pagoda penghormatan, dan dia bertanggung jawab untuk menentukan peringkat para ahli bela diri terbaik di dunia setiap 20 tahun sekali. Zhou Fei sudah lama mendambakan kecantikan Zong Qiu yang menakjubkan, dan seperti yang telah Zhou Si nyatakan di kuil Sungai Putih, jika bukan karena Zong Qiu berada tepat di sebelah istana kekaisaran, Zhou Fei pasti sudah menyerbu istana untuk menculiknya. Yu Zhenyi meletakkan kipas di tangannya, lalu mengangkat lengan untuk menyeka keringat di dahinya. Sambil melakukannya, ia menghembuskan napas perlahan, melepaskan kabut tipis yang tetap berada di sekitar wajahnya, tak kunjung hilang. Setelah itu, dia menjawab Zong Qiu, seharusnya memang benar. Meskipun begitu, sangat sulit untuk mengetahui niat Ding Ying, bahkan dalam kondisi terbaik sekalipun. Berbeda dengan memburu pendekar pedang muda itu, kita seharusnya jauh lebih waspada terhadap apa yang mungkin sedang direncanakan Ding Ying saat ini. Saya merasa kurang nyaman dengan apa yang terjadi di Champion Scholar Alley saat ini. Saya rasa akan lebih baik jika Anda pergi ke sana untuk mengawasi jalannya acara secara langsung, Guru Besar Zong. Fakta bahwa Yu Zhenyi menyebutnya sebagai guru kekaisaran Zong menunjukkan bahwa hubungan mereka memang agak tegang. Alis Zong Qiu sedikit berkerut saat dia berkata, tidak hanya Ding Ying yang mengawasi urusan di Champion Scholar Alley, Lu Fang juga ada di sana dengan pedangnya, jadi apa yang perlu dikhawatirkan? Aku tidak mempercayai Ding Ying atau Lu Fang, jawab Yu Zhenyi sambil menggelengkan kepalanya. Zong Qiu sedikit tidak senang mendengar ini. Lu Fang adalah pria yang terbuka dan jujur, apa yang mungkin kau curigai darinya? Apakah kau ragu hanya karena dia berhubungan dengan pendekar pedang itu? Hal ini selalu berlaku untuk Yu Zhenyi. Meskipun benar bahwa dia terbuka dan jujur dalam segala hal yang dilakukannya,
ada aura dingin dan acuh tak acuh padanya yang semakin terlihat jelas semakin dekat seseorang dengannya. Jika kau tidak mau pergi, maka aku akan pergi, kata Yu Zhenyi dengan suara acuh tak acuh. Song Qiyu mendengus dingin, dan dia bahkan tidak melirik permaisuri Zhou sebelum menukik turun ke kaki gunung seperti seekor elang. Dalam sekejap mata, dia menjadi titik kecil di kejauhan, dan tak lama kemudian, dia benar-benar menghilang dari pandangan. Bahkan seorang ahli bela diri sehebat Song Qiyu pun belum mampu terbang seperti para dewa dalam catatan sejarah. Mampukah kau melakukan hal itu, Yu Zhenyi? Tanya permaisuri Zhou. Yu Zhenyi tidak memberikan tanggapan. Zhou Suzhen tersenyum sambil menambahkan, meskipun dia tidak terbang, dia tetap terlihat sangat anggun dan elegan. Saat pertama kali bertemu Song Qiyu dan Yu Zhenyi di negara asing ketika masih muda, Song Qiyu bersinar seterang bintang, sementara Yu Zhenyi jauh lebih pendiam, tetapi ia terpesona oleh keduanya. Yu Zhenyi berdiri, dan puncak kepalanya bahkan tidak mencapai dada Zhou Suzhen. Namun, begitu dia berdiri, Zhou Suzhen merasa seolah-olah dia telah diasingkan ke kaki gunung, di mana dia harus menatapnya dari puncak gunung. Apakah daftar 10 elit teratas sudah final? Tanya Yu Zhenyi. Zhou Suzhen mengangguk sebagai jawaban, lalu menghela napas. Ini sangat mirip dengan ujian yang diadakan untuk para pejabat di Istana Kekaisaran, tetapi tidak sebrutal itu. Yu Zhenyi menyilangkan kedua tangannya di belakang punggung, menatap ke kejauhan dengan ekspresi linglung. Setelah hening sejenak, Zhou Suzhen bertanya, di mana Tong Qingqing sekarang? Yu Zhenyi terdiam sejenak, lalu menjawab, saya kira hanya Ding Ying yang tahu jawaban atas pertanyaan itu. Zhou Suzhen menoleh kepadanya, lalu bertanya, seberapa tinggi tingkat kultivasi bela diri Ding Ying? Aku tidak tahu, jawab Yu Zhenyi.